Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan kami menampilkan pembahasan mengenai konsep dan aplikasi konsep manajemen reputasi untuk institusi pemerintahan di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Emeraldi Catra, MIKOM. Video pembahasan ini merupakan hasil dari kelompok 5 yang terdiri dari Virgi Nurdiansyah, Rida Prima Adri, dan Wanda Iksaura. Selamat mengikuti. Istilah reputasi seringkali dikaitkan dengan kegiatan bisnis. Reputasi merupakan istilah yang disesuaikan dengan citra. Didefinisikan sebagai a picture of mind, yaitu suatu gambaran yang ada di dalam benak seseorang. Citra dapat berubah menjadi buruk atau negatif apabila kemudian ternyata tidak didukung oleh kemampuan atau keadaan yang sebenarnya. Reputasi merupakan tanggapan serta gambaran yang didapatkan audiens setelah melihat brand suatu perusahaan. Reputasi sudah menjadi ketentuan bagi kesuksesan organisasi. Kemudian, reputasi di institusi pemerintahan itu lebih bernilai terhadap pelayanan dari institusi pemerintahan, dan yang menentukan kualitas dari institusi pemerintahan itu adalah etos kerja dan tanggung jawab sosial dari institusi pemerintahan. Adapun manajemen adalah salah satu hal yang diperhatikan ketika kita membicarakan tentang organisasi. Dalam setiap tahap manajemen, komunikasi mengambil peran di dalamnya. Manajemen merupakan kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus dalam membentuk organisasi. Mengacu pada penjelasan tentang konsep dasar manajemen tersebut, maka dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian manajemen reputasi adalah sebuah ilmu tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian segala hal yang berkaitan dengan reputasi berupa upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi pemikiran publik tentang brand atau seseorang ketika dilihat di berbagai media. Aplikasi konsep manajemen reputasi untuk institusi pemerintah. Bentuk aplikasi dari manajemen reputasi pada institusi pemerintah adalah Humas. Humas mengatur segala aktivitas, tujuan, hingga target dari sebuah organisasi yang mana tidak akan terlepas dari dukungan dan citra positif dari pihak publiknya. Pada prinsipnya, secara struktural, fungsi humas dalam pemerintah merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari satu kelembagaan atau organisasi. Menurut John Tondowijoyo, kedudukan humas terkait langsung dengan fungsi top manajemen. Fungsi kehumasan dapat berada di bawah pimpinan atau mempunyai hubungan langsung dengan pimpinan tertinggi pada sebuah organisasi atau institusi yang bersangkutan. Menurut Renald Kasali, Humas merupakan pengelola manajemen reputasi yang sama pentingnya dengan pemasaran produksi, keuangan, dan SDM. Sebenarnya, fungsi kehumasan dapat bertindak sebagai tanda bahaya atau early warning system yang berfungsi mendukung atau membantu pihak manajemen organisasi berjaga-jaga menghadapi kemungkinan buruk yang akan terjadi yang mampu merusak reputasi akibat krisis yang terjadi di dalam instansi atau organisasi. Mulai dari timbulnya isi berita negatif di berbagai media massa, meluasnya isu negatif yang kurang menguntungkan terhadap reputasi atau nama organisasi yang bermasalah hingga bisa menurunkan reputasinya. Kehilangan reputasi yang dapat menimbulkan berbagai risiko menyangkut krisis kepercayaan maupun krisis manajemen. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Humas berperan sebagai
menjaga nama baik dan reputasi organisasi atau instansi agar instansi tersebut selalu dalam posisi yang menguntungkan. Salah satu metode yang dipergunakan adalah melalui cara-cara edukatif, informatif, serta persuasif yang mendukung arti suatu ajakan atau imbauan yang bukan merupakan sebuah paksaan. Biasanya humas akan melakukan strategi komunikasi yang bersifat persuasif yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu informasi atau pesan yang disampaikan harus berdasarkan pada kebutuhan atau kepentingan khalayak sebagai sasarannya. Humas sebagai komunikator dan sekaligus mediator berupaya membentuk sikap dan pendapat yang positif dari masyarakat melalui stimulus tertentu guna mendorong publik untuk berperan serta dalam aktivitas organisasi badan instansi agar tercipta perubahan sikap dan penilaian. Demikian pembahasan kelompok 5 mengenai konsep dan aplikasi konsep manajemen reputasi untuk institusi pemerintahan di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam komunikasi.